Dan Ocha ini kita memang harus ekstra hati-hati Iya, ketika meninggalkan anak bersama pengasuhnya karena betul. akhir-akhir ini banyak sekali Iya, perilaku-perilaku pengasuh balita yang di luar nalar ya. betul. Karena memiliki Iya betul, seperti informasi yang satu ini iya. pemirsa, seorang pengasuh balita berinisial NB ditetapkan sebagai tersangka karena telah memberikan obat keras kepada anak balita berusia 2 tahun. Iya, akibat perbuatannya anak balita mengalami pembengkakan pada wajah hingga dilarikan ke rumah sakit karena tidak mau makan. Pemakaiannya setiap apa? Pas apa? Kamu kasihkan pas apa? Pas tidak mau makan. NB, seorang babysitter atau pengasuh balita ini mengakui perbuatannya kepada polisi usai memberikan obat keras kepada balita 2 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka sengaja memberikan obat keras berjenis dexamethasone dan pornisi untuk mempermudah pekerjaannya sehingga memberi efek penambah nafsu makan kepada balita. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Gitu. NB mulai mengasuh anak balita sejak usia 5 bulan hingga usia 2 tahun 3 bulan. Awalnya selama mengasuh tidak terjadi apa-apa. Namun ketika memasuki bulan ke-16, korban mulai sering mengalami muntah setelah makan. Sekitar Agustus 2023, korban mulai melakukan terapi karena anak mengalami kegemukan dan pembengkakan pada tubuh dan wajah. Selama masa terapi, orang tua korban pun curiga menemukan adanya pil yang diberikan kepada anaknya selama hampir setahun lamanya. Obat keras ini dibeli tersangka secara online. Disampaikan oleh pelaku ini alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk begitu. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Hingga kini polisi telah memeriksa 12 orang saksi dan telah menetapkan NB sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung dengan Ibu Linggra Kartika yang merupakan ibu korban. Baik, selamat pagi Ibu Linggra. Ya, selamat pagi Ibu Linggra. Pertama-tama kami di redaksi mengucapkan sangat prihatin sekali terhadap apa yang terjadi pada anak Ibu dan keluarga Ibu. Ini terima kasih juga sudah hadir bersama kami di iNews Today, sudah berbagi kesempatan ini. Ibu, ini yang kami tanyakan ini bagaimana sih Bu awalnya ini Ibu mengetahui bahwa anak Ibu ini dicekoki dengan obat keras. Gimana tuh ceritanya Bu? Iya, jadi memang awal mulanya itu saya dapat laporan dari ART saya waktu bersih-bersih itu dia buka laci kamar mandi. Dia buka laci kamar mandi, ditemukan ada gelas. Gelas itu memang gelas anak saya. Berisikan serbu obat yang kayak sudah dihancurkan. Nah, karena ini penasaran ini obat apa, kemudian dicarilah sampai dalam-dalam laci itu, ketemulah satu botol putih, dibuka ternyata memang ada obat warna oranye dan juga warna biru. Waktu itu ART saya masih nggak ngerti ini obat apa, cuman dia coba searching di Google, keluar tuh langsung ini obat penggemu, obat penambah nafsu makan. Oke. Iya. Ya, gitu. Ya, baik Bu Linggra, ini yang duluan ketahuan ini Bu, apakah kemudian gejala fisik pada anak Ibu yang kemudian menunjukkan muntah-muntah, pembengkakan di wajah, atau lebih dulu ketahuan akhirnya bahwa babysitternya obat-obatan kemudian gitu ya? menggunakan obat terhadap anak Ibu? Oh belum, jadi ketahuan obat ini dulu. Ketahuan obat ini dulu, Oke. kemudian ya saya kemudian juga searching, ternyata ini kan juga mengandung steroid lah Iya. apa. Ya pastinya saya langsung berhentikan gitu loh. Oke. Saya berhentikan itu. Nah, begitu ketahuan ini kondisi putra Ibu ini seperti apa? Waktu masih ketahuan, waktu masih hari-harinya itu masih aman gitu loh. Masih karena kan memang siangnya ternyata udah dikasih juga gitu loh siangnya. Hari pertama semua masih aman semua ya. Saya juga nggak punya pengetahuan atau info masalah obat-obat ini. Jadi saya pikir kalau sudah diberhentikan aman gitu loh. Iya. Justru salah. Masalah ini malah datang ketika di hari ke-7 setelah pemberhentian obat ini. Iya. Dia udah mulai nggak mau makan. Nggak mau makan. Cuman ya saya pikir, oh ya biasanya kan dia didoping obat. Ini nggak pakai obat ya wajarlah dia susah makan. Iya. Hari ke-7 susah makan, hari ke-8 susah makan, puncaknya hari ke-9 nggak mau makan, nggak mau minum, tidur terus, lemes, bener-bener nggak bisa gerak. Nah disitulah saya udah mulai khawatir, saya bawa ke UGD. Baik.
Ibu, babysitter ini akhirnya ketahuan begitu ya, sudah setahun ternyata memberikan obat penggemuk ini terhadap anak ibu secara berkala. Kemudian bagaimana ibu sepanjang setahun ini sama sekali tidak ketahuan baik oleh ibu ataupun ART ibu, apakah kemudian pemberian obat ini selalu dilakukan secara diam-diam ketika tidak ada siapa-siapa begitu atau seperti apa? Iya, tapi justru ini yang mau saya infokan. Banyak orang yang mengira kalau ini diberikan diam-diam Ya. atau diberikan ketika nggak ada orang. Itu malah salah. Justru dia berikan itu ketika saya sempat cek CCTV ya, itu Ya. ada posisi ART lain di ruangan itu ada gitu. Iya, tapi ART ini Bahkan- tidak mencurigai ya Bu ya? Apa yang Enggak, kamu enggak. kasih? Nggak curiga karena kayak seperti kasih minum air gitu loh, kayak di gelas. Jadi Oke. langsung kasih anaknya langsung minum gitu loh ya. Entah kenapa juga anak saya ini juga Iya. nggak bisa protes kan, masih kecil kan, nggak bisa ngomong yang gimana. Bu Linggra, setelah Anda mengetahui ada obat ini, apakah Anda konfirmasi langsung kepada pelaku? Belum, jadi itu H-1 saya belum konfirmasi, saya mau cari bukti lagi apa Iya. bener ini emang punya suster ini dan ini untuk anak saya, karena kan saya punya anak 3 ya, saya punya Iya. anak 3. Ya. Juga masing-masing suster, jadi ini yang mana, ini punya siapa, saya cuma curiga ke anak saya yang kedua, karena anak saya yang kedua emang overweight gitu. Jadi ketika Anda sempat bertanya tapi kepada pelaku ini, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu berikan kepada anak saya? Atau seperti apa Bu? sempat saya bertanya, dia awalnya nggak ngaku, Ya. saya tidak ada kasih apa-apa gitu. Ya. Ya, kemudian saya keluarkan ini obat apa Ya. gitu loh. Ya, dia bilang Bagaimana itu pengakuannya? Obat apa ini? awalnya dia bilang itu obat kurus. Bagaimana ini mungkin obat kurus? Ini di Google, di searching udah keluar obat gemuk gitu loh. Ya. Penambah nafsu makan. Baik. Tapi dari percakapan ibu dengan pelaku begitu, menurut ibu sebenarnya pelaku ini tahu nggak bahwa obat ini memiliki efek yang serius begitu terhadap anak ibu, atau bahkan mungkin pelaku juga tidak memiliki kesadaran ataupun edukasi bahwa obat itu akan membahayakan anak ibu? Saya nggak tahu ya, karena kalau menurut pengakuannya sih dia tidak tahu. Cuman yang saya selalu pertanyakan ke dia kan juga punya anak ya. Anaknya juga seumuran dengan anak saya ini. Ya. Jadi beda 2 bulan. Anaknya tuh kurus, nggak mau makan. Lah kenapa anakmu nggak kamu kasih? Itu yang saya Ya. pertanyakan. Oke, Bu, apakah Anda sempat bertanya dari mana kamu dapat pengetahuan ini bahwa obat-obat ini bisa merangsang nafsu makan dan kemudian membuat anak menjadi gemuk abnormal begitu? Ya menurut pengakuannya sih lewat YouTube ya. YouTube ya? Iya, Dia belajar menurut dari saya. YouTube. Walaupun Ibu- di YouTube sudah pasti untuk orang dewasa kan, bukan diperuntukkan untuk bayi obatnya. Iya, betul. Maksudnya saya masih belum habis pikir kenapa dia melakukan hal itu. Apakah dia mencoba untuk memang sengaja untuk membuat anak ibu nafsu makannya bertambah atau seperti apa? Apakah ada motif-motif lain begitu? Itu kalau menurut pengakuannya, saya tanya, kenapa kamu kasihkan ini ke anak saya? Dia bilang supaya makannya itu mudah gitu, gampang. Jadi kan ya mungkin memudahkan kerjanya Oke. si Iya. babysitter ini gitu loh. Bu, ini kalau si babysitter ini dapat dari yayasan atau seperti apa ya? Enggak, saya dapat dari perseorangan, jadi kenalan aja. Baik. Sebelumnya dia pernah bekerja sebagai babysitter di tempat yang lain? Pernah. Jadi sebelum saya itu ada kerja di tempat lain tuh sekitar 4 tahun kalau nggak salah. Iya. 4 tahun dia bilang. Terus Iya. sebelumnya lagi 2 tahun. Jadi kalau saya melihat historinya dia, saya pikir karena kerjanya cukup lama di masing-masing tempat, ya berarti orang ini oke gitu loh. Ya, Baik. tapi menurut Ibu, apa ada nggak kecurigaan bahwa pelaku ini juga pernah melakukan hal-hal serupa di tempat yang sebelum bekerja di tempat Anda atau di keluarga yang lain? Nah itu saya juga, saya sampai tiba-tiba tuh ingat karena dia selalu pernah bilang, kan anak saya kan ini kan waktu itu umur 2 tahun, dia udah 20 kiloan. Dia bilang, dia selalu dengan bangga, biasanya yang kapan hari itu ada umur segini cewek lebih berat lagi, 26 kilo. Loh, kok bisa umur 2 tahun 26 kilo? Iya, aku yang merawat, makanya Baik. baik ini. Nah, Ibu- cuman ketika saya konfirmasi ulang ke dia ngomong nggak kasih katanya sih. Ya, Bu Linggra, terakhir buat kami yang ada di studio dan buat keluarga yang lain, Bu, advice Anda terkait kasus yang terjadi kepada Anda dan anak Anda?
Ya, saya juga harapkan ini menjadi pembelajaran buat kita orang tua, karena waktu saya sendiri yang mengalami itu, saya jujur aja saya nggak tahu harus bagaimana, sehingga ya ketika saya berhentikan langsung saya berhentikan dan ternyata tuh salah gitu loh. Sebaiknya memang kita harus ke dokter hormon, dokter endokrin supaya kita tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan, tes-tes apa yang harus dilakukan, sehingga kita benar-benar meminimaliskan efek-efeknya itu. Ya, Ya, baik, terima baik. kasih Ya. banyak Ibu Linggra sudah bergabung bersama kami. Ya, Yang pastinya dan kami terima harapkan kasih sudah bercerita banyak Iya, dan menjadi pelajaran buat kita semua dan pemirsa yang ada di rumah. Selamat beraktivitas Ibu, salam buat ya, keluarga. sehat-sehat untuk Terima anak kasih ya. Ibu. Baik.